Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu penuh dengan sukacita. Dalam keadaan apapun, tetap bersemangat di dalam iman kepada Tuhan, dan selalu dipenuhi dengan berkat-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta segalanya, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 52 ayat 7-9. Tertulis demikian. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, negara dengan pengungsi terbanyak pada saat ini adalah Turki, yang menampung sekitar 3,4 juta pengungsi dari Suriah dan daerah sekitarnya. Jerman juga menampung cukup banyak pengungsi, yaitu sekitar 2,5 juta orang yang datang dari Suriah dan dari berbagai negara di Timur Tengah. Pengungsi yang sudah mendapatkan dokumen resmi akan diberikan tempat tinggal, pekerjaan, dan tunjangan sosial. Berbicara tentang tempat pengungsian, tentu saja secara lahiriah, ada banyak orang yang berpikir ingin pergi ke negara yang lebih baik atau mengungsi ke kota yang lebih menjanjikan. Tapi pada hakikatnya, dalam segala keadaan, kita perlu selalu mengandalkan Tuhan, sebab Tuhanlah tempat pengungsian kita. Dalam Mazmur 52 ayat 7-9 ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tertulis, itulah orangnya yang tidak berlindung pada Allah, tetapi mengharapkan kekayaannya yang berlimpah dan mencari keamanan pada barang rampasannya. Tetapi aku seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya bahwa Allah tetap mengasihi untuk selama-lamanya. Aku selalu mau bersyukur kepadamu. Di depan umat-Mu, kuwartakan kebaikan-Mu. Raja Daud sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul dengan maksud untuk dibunuh. Saat Daud berada di rumah Ahimelek, seorang imam di kota Nob, ada seorang keturunan Edom bernama Doeg yang ditugaskan oleh Saul secara khusus untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata Doeg inilah yang menjadi pemberi informasi kepada Saul tentang keberadaan Daud. Tapi Daud terluput dari inisiatif jahat yang muncul dari Doeg dan yang bekerja sama dengan Saul. Dan itu sebabnya Daud bersyukur karena Tuhan yang menjadi tempat pengungsiannya selalu memberikannya pertolongan dan keluputan. Daud selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh percayanya kepada Tuhan. Dia yakin akan kasih setia Tuhan yang selalu ada untuk seterusnya dan selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah tempat pengungsian kita, tempat pengungsian buat saudara dan saya. Sebagai tempat pengungsian, artinya adalah bahwa Tuhan menjadi tempat di mana kita berlari, di mana kita mencari perlindungan, di mana kita mencari pertolongan. Dalam segala keadaan yang kita hadapi, mungkin ada persoalan yang berat, ada masalah-masalah yang kelihatannya bertubi-tubi datang. Kita dapat mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita kepadanya. Berharap kepada manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi berharap kepada Tuhan,
kita akan berbahagia, hati kita dipuaskan, kehidupan kita senantiasa mengalami kelepasan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang bingung, gelisah, sedang galau, mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, merasa bahwa tidak ada tempat yang aman, merasa dikejar-kejar, dan merasa tidak tenang, mari datang kepada Tuhan, berlindung kepadanya, yang menjadi tempat pengungsian kita dan tempat perlindungan kita yang sejati. Di dalam Tuhan kita akan tenang, di dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru, di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan, ada sukacita yang berlimpah-limpah, dan Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi kami. Terkadang kami bingung mau kemana. Kami ingin berlari, kami ingin mencari tempat pelarian. Kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan kekayaan kami mengandalkan apa yang ada. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu kembali meluruskan kami, membuat kami kembali kepada jalan-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat pengungsian kami. Daripadamu Tuhan kami dapat pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan mengandalkan Engkau selalu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkati kami dalam tidur kami, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kekuatan, sukacita, penghiburan, berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.